Sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah. Suku Kai merupakan nenek moyangnya Daulah Utsmaniyah yang selamat dan melarikan diri pada saat Genghis Khan dan pasukannya melakukan penyerangan. Daulah Utsmaniyah berapa kali mengalami perpindahan ibu kota, diantaranya Sogod 1299 sampai 1335 Masehi, Bursa 1335 sampai 1413 Masehi, Adrianopel 1413 sampai 1453 Masehi, dan Konstantinopel 1453 sampai 1922 Masehi. A. Utsman I. Pada tahun 1299 Masehi terjadi penyerangan yang dilakukan pasukan Mongol dipimpin Ghaza Khan, namun digagalkan oleh Utsman dan tidak lama kemudian Sultan Alauddin I meninggal dunia. Keadaan tersebut membuat Utsman B disertai dukungan rakyat menyatakan diri sebagai pemimpin, hingga lahirnya Kerajaan Utsmaniyah pada tanggal 27 Juli 1299 dengan Quraisyyar sebagai ibu kota. Salah satu keberhasilan beliau adalah mampu membebaskan Bursardi, salah satu kota di tepi Marmara. B. Perkembangan Daulah Utsmaniyah. Organ menjadi Bursa sebagai ibu kota kerajaan yang tadinya berada di Quraisy. Murad I. Pada masa ini Daulah Utsmaniyah wilayahnya bertambah luas hingga ke Asia Kecil dan Eropa. Di Adrianopel diubah menjadi Edirne, berhasil ditaklukkan dan dijadikan ibu kota baru. Yazid I tahun 7091 sampai 8005 atau 1389 sampai 1402 diberi gelar Yadrub yang berarti kilat, yaitu dalam waktu setahun. Beliau berhasil menguasai wilayah-wilayah Kristen Anatolia menghadapi Timur Leng, yaitu penguasa Islam Sunai keturunan Mongol Turki. Perselisihan dipicu oleh adanya desakan beberapa pemimpin di daerah Irak atau penakluk Timur Leng meminta bantuan pada Bayazid. Adanya provokasi beberapa kerajaan Kristen untuk menyerang Bayazid. Adanya kesamaan motivasi untuk melakukan pelunasan wilayah. Masa keemasan Daulah Utsmaniyah. Muhammad I menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Byzantium dan Yunania dengan maksud agar kedua negara tidak mengganggu negeri Daulah Utsmaniyah. Merupakan khalifah yang sangat mencintai fuqaha. Ia memindahkan ibu kota dari Adrianopel ke Bursa sebagai kota fuqaha. Beliau wafat pada usia 43 tahun. Murad II meluaskan wilayah dengan merangkul wilayah Albania, Asia Kecil, Falah, dan Hongaria yang sebelumnya terlepas dari kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Pada saat itu terjadi peperangan, yaitu Perang Salib Kedua. Muhammad II atau Al-Fatih tahun 855 sampai 884 atau 1451 sampai 1481. Al-Fatih menerima mandat kekuasaan pada usia 12 tahun. Ia mahir dalam hal strategi perang, cerdas menguasai sains, matematika, dan juga mampu berkomunikasi 6 bahasa. Pada dia usia 21 tahun, berhasil menaklukkan Konstantinopel dan mendapatkan julukan Al-Fatih atau Sok Penakluk. Yazid II tahun 8084 sampai 9018 atau 1481 sampai 1512 merupakan pemimpin yang lemah dan di masa kekuasaannya banyak terjadi kekacauan politik dan banyak perselisihan. Salim I merupakan khalifah yang paling dihormati. Beliau merupakan orang yang giat dan bekerja keras. Sulaiman I atau Al-Qanuni tahun 927 sampai 974 atau 1520 sampai 1566. Sulaiman I naik tahta saat masa kejayaan Daulah Utsmaniyah. Beliau diberikan julukan Al-Qanuni atau The Magnificent yang tertulis dalam kitab Mutaklu Ahfur. Berhasil menguasai kota-kota besar seperti Madinah, Yerusalem, Damaskus, Baghdad, dan sebagian besar Balkan, serta sebagian besar Afrika Utara. Masa kemunduran Daulah Utsmaniyah.
Sultan Salim II mempunyai sifat yang kurang baik dan banyak menghabiskan uang negara untuk kebutuhan pribadi. Terjadi peperangan dari pasukan Kristen dipimpin oleh Don Fuan dan pasukan Daulah Utsmaniyah mengalami kekalahan. Sultan Murad III, ia memiliki sifat-sifat yang kurang baik yang menyebabkan terjadinya pemberontakan menurut nilai mata uang sehingga tidak mampu membayar gaji pegawai dan gaji. Sultan Muhammad III tahun 1595 sampai 1603. Pada saat menjabat, banyak terjadi perebutan kekuasaan dalam keluarganya. Meninggal pada tahun 1603 karena sakit serangan jantung. Sultan Ahmad I tahun 1603 sampai 1617 naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Muhammad III pada usia 13 tahun dan meninggal pada usia 28 tahun, meninggalkan warisan bangunan yang cukup megah yang masih bisa dinikmati pada zaman sekarang, yakni dikenal dengan Blue Mosque. Sultan Mustafa I, kondisi Sultan Mustafa yang labil tidak dapat menjalankan pemerintah secara maksimal, mengakibatkan melemahnya kondisi ekonomi negara. Dia diturunkan secara paksa dan digantikan oleh Sultan Utsman I. Faktor-faktor mundurnya Daulah Utsmaniyah. Selain itu, kita juga harus mengambil pelajaran dari kemunduran Daulah Turki Utsmani agar tidak terjadi atau terulang lagi, seperti 1. Kurang meratanya tingkat pendidikan warga Daulah Utsmaniyah, 2. Kemerosotan akhlak sebagian pemimpin Daulah Utsmaniyah, 3. Kekuatan militer yang lemah, 4. Alokasi finansial untuk biaya peperangan yang sangat besar, 5. Terjadinya perpecahan di wilayah Utsmaniyah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.